Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pandemi seperti ini memang membuat kita harus mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Sama seperti yang Bu Ani lakukan, Bu Ani menjadi sering berkumpul dengan keluarga dan beraktivitas di dalam rumah. Tapi Bu Ani ingin cerita. Ketika Bu Ani berbincang-bincang dengan keluarga, Bu Ani melihat ke dinding dan melihat ini. Hewan apakah ini? Benar, itu adalah hewan cicak. Bu Ani penasaran, kenapa cicak memutuskan ekornya seperti itu. Lalu Bu Ani lihat, apakah cicaknya mati? Tidak, cicaknya tidak mati, bahkan cicaknya bisa berlari. Apakah kalian juga pernah melihatnya? Ternyata cicak memiliki ciri khusus, yaitu memutuskan ekornya, atau disebut dengan autotomi. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus tertentu loh. Ciri-ciri khusus itu berfungsi untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan habitat atau lingkungannya, jenis makanannya, maupun pemangsanya. Seperti cicak yang melakukan autotomi ketika cicak ingin melindungi dirinya dari musuhnya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Bu Ani akan mengajak kalian untuk mengamati beberapa hewan dan temukan ciri khususnya ya. Tahukah kalian hewan apa itu? Ya, itu adalah bunglon. Coba kita amati bunglon ini. Bunglon ini memiliki warna yang menyerupai dengan lingkungannya. Nah, peristiwa bunglon menyerupai warna dengan lingkungannya disebut sebagai mimikri. Mimikri ini dilakukan oleh bunglon untuk mengelabui musuhnya agar bunglon bisa terhindar dari pemangsanya. Selain itu, bunglon memiliki lidah yang panjang dan lengket. Kira-kira untuk apa ya lidah yang panjang dan lengket itu? Ya, benar. Lidah yang panjang dan lengket itu digunakan oleh bunglon untuk mencari makanannya. Fakta menariknya adalah ternyata lidah bunglon lebih lengket 400 kali lipat dari lidah manusia loh. Dan panjang lidah itu mencapai 2 kali panjang dari tubuh milik bunglon itu sendiri. Salah satu ciri khusus kelelawar adalah ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi merupakan kemampuan kelelawar dalam memanfaatkan indera pendengarnya untuk berpindah tempat ataupun mencari makanan. Karena kelelawar akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dari mulutnya dan suara atau gelombang suara yang dikeluarkan akan memantul pada benda-benda di sekitarnya, sehingga itu bisa menjadi navigasi bagi kelelawar untuk berpindah dan menemukan mangsa. Fakta menarik lain dari kelelawar adalah kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia atau hewan menyusui yang dapat terbang loh. Wah, tentu saja kelelawar menjadi sangat spesial.
apa ini? Betul, hewan ini adalah landak. Kalian pasti sudah tahu hewan ini kan? Coba kalian amati apa ciri-ciri khusus dari hewan landak. Ya, itu sudah terlihat. Hewan landak memiliki bulu-bulu yang tajam. Nah, bulu-bulu tajam ini akan keluar semakin tajam jika terdapat pemangsa. Karena fungsi dari bulu tajam pada landak adalah untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Fakta menarik dari landak adalah ketika bayi landak lahir, 1 jam kemudian baru bulu-bulunya langsung mengeras loh. Jadi ketika lahir bulu-bulunya tidak sekeras itu. Dan sekitar 2-3 hari, bayi landak pun sudah mulai mencari makanannya sendiri loh. Tetapi tetap didampingi oleh induknya kurang lebih selama 6 bulan. Hewan yang keempat, apakah kalian pernah melihatnya? Ataukah kalian pernah memakannya? Hewan ini adalah betul, gurita. Bu Ani yakin kalian pasti sering melihatnya atau bahkan ada yang pernah memakannya. Coba kalian amati bagaimana ciri khusus dari hewan gurita. Ya, hewan gurita memiliki tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk membantu gurita dalam berjalan dan mencari makanan. Eits, tidak hanya itu. Ciri khusus lainnya yaitu gurita akan mengeluarkan tinta hitam yang beracun kepada hewan-hewan yang ingin memangsanya. Hal itu digunakan untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa. Nah, jika kalian mendengar padang pasir, hewan apa nih yang terkenal di padang pasir? Iya, benar, hewan itu adalah hewan unta. Nah, hewan unta ini dikenal sebagai hewan yang paling tangguh di padang pasir loh. Coba kalian amati. Setiap unta memiliki punuk yang berbeda-beda. Ada yang punuknya kecil, ada yang punuknya besar, ada yang memiliki 1 punuk, ada yang memiliki 2 punuk. Wah, ternyata ciri-ciri khusus dari unta adalah memiliki punuk di punggungnya. Untuk apa ya punuk itu? Punuk dari unta ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air, sehingga unta bisa bertahan selama beberapa hari tanpa minum air. Fakta menarik dari hewan unta adalah ternyata punuknya bisa membesar dan punuknya juga bisa mengecil. Hal tersebut sangat bergantung dengan kadar air yang dimiliki oleh unta pada punuknya. Dan unta ini sangat bisa menyesuaikan diri dengan habitatnya karena seluruh bagian tubuhnya dapat menyesuaikan dengan baik dengan kondisi yang ada di padang pasir. Maka dari itu, unta disebut sebagai hewan yang paling tangguh di padang pasir. Keragaman hewan dan ciri khususnya membuat kita takjub akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita harus selalu banyak bersyukur karena terdapat banyak hewan, banyak tumbuhan yang bermanfaat di lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, Bu Ani yakin kalian sudah memahami dan menyimak video ini dengan baik. Nah, untuk memastikan bahwa kalian belajar dengan baik, Bu Ani akan memberikan kuis dengan link atau cara seperti ini.
Bu Adi sangat senang hari ini kita belajar tentang ciri khusus pada hewan beserta fakta menariknya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah memahami? Jika kalian sudah memahami dan senang dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa acungi jempol atau memberi tepuk tangan kepada diri kalian sendiri yang sudah berhasil memahami pembelajaran hari ini. Baiklah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.